Baik pemirsa, Anda masih bersama program Oase Ramadan Metro TV dan kita masih membahas soal dilema syiar Islam di media. Dan tentunya kita juga akan memperluas pembicaraan kita sampai sejauh mana. Dan tentu saja sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Ustadz Abu Sangkan sebelum beliau menyampaikan tausiahnya. Ustadz, kalau berbicara soal media ini kan artinya masyarakat tidak pernah terlepas dari media. Iya. Media apapun, apakah itu elektronik, media cetak dan lain-lain. Iya. Nah tentu saja itu akan menyampaikan sebuah informasi. Informasi yang sampai itu apakah bisa dijadikan sebuah panutan, bisa dijadikan sebuah informasi yang benar dan bisa diterapkan oleh masyarakat atau tidak. Iya. Nah ini mengenai program ataupun penyampaian yang berkaitan dengan syiar Islam di media. Ini Betul. seperti tadi Ustadz bilang kan, selama itu bisa disampaikan dengan benar, proporsional dan tidak terlalu lebay gitu ya, tidak terlalu berlebihan, ini sah-sah saja. Lalu bagaimana nih yang dianggap tidak benar nih Ustadz nih? Iya. Sebenarnya soal masalah syiar nanti, yang siaran, dari bahasa Arab siar. Siaran. Siaran Ya, sebenarnya iya, itu. betul. Siaran ya. Siaran itu. Nanti yang penting adalah Bapak Direktur dari BUMN yang antara nanti. Itu yang lebih tahu, nanti kita bincangkan ke sana. Tapi dari satu sisi ini kami bincangkan bahwa kenapa media Islam kurang tersampaikan dengan baik. Beruntunglah ada generasi-generasi yang tidak terkontaminasi, yaitu santri. Ya. Santri-santri ini yang bisa menjaga negara ini, bangsa ini. Sebab betapa hebatnya informasi dari luar, betapa hebatnya informasi negatif dari mulai sebelum subuh. Sebelum subuh ceritanya sudah artis. Infotainment lagi. Diulang-ulang masuk ke otak manusia akan menjadi karakter penontonnya. Penonton bisa terasuki oleh berita negatif jika orang yang menontonnya ketika otaknya masuk kepada gelombang alfa. Orang nonton itu kan nggak ada seperti pengajian. Orang nonton TV itu nggak ada begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim, niat saya menonton, nggak ada. Perhatikan wajah-wajah yang ngaji, mesti wajahnya tegang semua. Dengarkan ustadznya semua tegang. Ngerti nggak? Enggak. Berbeda dengan nonton televisi. Lihat, otak manusia ketika nonton, tubuhnya di saat menjelang turun. Di saat rileks. Pulang kerja, tubuhnya pasti kendor. Nontonnya pasti gini. Sadaran sebagai main remote. Dan dia bersedia untuk merekam semua yang terjadi di televisi. Betul apa enggak? Maka setiap yang direkam dengan rela, yang negatif dan yang positif, lebih banyak negatifnya yang masuk. Kenapa? Dengar korupsi setiap hari. Bolak lagi korupsi lagi. Terus dengar korupsi diulang-ulang. Korupsi. Masuk di otak. Orang yang nonton ini suatu ketika dia akan melakukan hal yang sama. Ini teori otak. Yang kedua, perilaku anak kita. Setiap hari kita tidak tahu ada berita narkoba, untuk apa narkoba, ekstasi itu apa. Tidak tahu awalnya. Mendengarkan berita itu akan menjadi solusi bagi anak-anak yang ketika stresnya. Solusi agama tidak tersampaikan. Bahwa ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan zikir hatimu tenang, tidak tersampaikan dan belum terbuktikan secara nyata di masyarakat bahwa ahli zikir orang yang tenang. Seandainya ada tokoh ulama, ada kita-kita yang santri membuktikan dengan hanya berzikir kepada Allah, hatimu tenang. Ustadz Arifin salah satunya telah membuktikan. Betul? Dan beliau lulusan Darun Najah. Betul ya? Ini satu angkatan, cuman dia jadi ulama komedian. Yang dakwanya lewat situ. Saya dengarkan terus, ternyata komedinya banyak nyelip-nyelipkan tentang masalah keagamaan. Ternyata lebih bisa terima. Insya Allah. Itu insya Allah. Saya, yang kedua. Kok kedua lagi sih? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya kedua terus Kedua pokoknya. aja. Iya, sampai nanti kedua. Dan ini yang terjadi, otak manusia yang setiap
Setiap mau menjelang tidur, bangun tidur lagi fresh-freshnya, beritanya negatif lagi. Diulang-ulang. Nah, hari ini mudah-mudahan kita ini insya Allah ini yang akan menangkal semua berita-berita negatif. Dan kenapa santri itu bisa menjadi karakter? Walaupun tidak suka, dipaksa berdiri sholat, walaupun ngantuk-ngantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, yuk. Saya ngalami jadi santri Bang Ucle, Bang Ucle. Benar. Saya ngalami jadi santri, jam 3 dibangunin berangkat, wudhu dingin-dingin di Bogor. Coba. Jadi saya kalau ingat jadi santri, ini latihan ceramah di depan panggung itu. Walaupun gimana ini, jadi anggaplah kita lagi latihan, kita santri juga. Ingat saya waktu belajar qalqalah, susah banget. Susah. Qalqalah. Karena orang Jawa itu susah banget bilang Al-Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang Sunda susah lagi. Bilang Allahu Akbar. Kelompok-kelompok dari Jawa Barat, Cianjur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai akhirnya bisa. Allahu Akbar. Bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bisa. Insya Allah. Balik lagi Ustaz. Itu yang terjadi. Ini saya jadi terkenang reuni pesantrenan. Jadi ada pengaruhnya, sangat pengaruh. Senakal-nakalnya tetap pengaruh suara azan. Pengaruh sholat kita, pengaruh bacaan sholat kita nanti akan balik lagi. Insya Allah itu terjadi. Dan doanya para kiai, para ulama setiap hari doakan. Setiap hari. Jadi bacaan tadi itu gak nyampe-nyampe. Sampai ada seorang ustadz ngajarkan saya. Makan qalaq samarati. Allahu Akbar. Latihan qalqalah. Iya. Tadi saya dengar makan kolak sama roti itu Ustaz. Latihan qalqalah. Latihan qalqalah. Waduh, saya udah, nih Ustaz atau kolak. Nah, itu ya, ini yang terjadi hari ini. Teori tadi betul-betul yang kita akan gunakan bahwa syiar tadi. Saya lihat sendiri betapa pengaruhnya Ustadz Arifin Ilham memberikan tausiah dengan hati yang dingin, tidak ada masalah dan semua diajak berzikir. Artinya ada obat hati. Ya, jadi, salah satunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat, kemudian sholat malam dan seterusnya. Baik. Itu nanti kita Ustadz, ini. kita akan lanjut lagi. Sabar dulu ya. Hadirin ataupun pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tausiah bersama Ustadz Abu Sangkan setelah yang satu ini, tetap di Oase Ramadan.